Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan menyelesaikan soal-soal matematika mengenai bangun ruang menggunakan aplikasi Cabri 3D. Nah, di sini ada 3 soal. Untuk soal yang pertama itu saya kategorikan mudah karena penyelesaiannya itu cepat, nggak panjang-panjang ya. Kemudian yang kedua itu saya kategorikan sedang. Kemudian yang ketiga saya kategorikan sulit. Kenapa? Karena di sini penyelesaian manualnya itu panjang, jadi butuh waktu yang lama untuk mengerjakannya. Nah, langsung saja mungkin ya ke soal yang pertama. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Jika alfa merupakan sudut yang dibentuk oleh bidang BDG dan bidang ABCD, maka nilai tangen A adalah titik-titik. Nah, kita buat ya. Tadi rusuknya 4. Kita bisa buat dengan bantu menggunakan koordinat. Oke, untuk X-nya itu 2, berarti Y-nya itu juga 2. Ini tadi ya percobaan yang saya buat. Nah, oke, ini udah 2,2,0. Kemudian kita buat lagi negatif 2, negatif 2,4. Untuk Z-nya 4 karena tingginya itu 4 ya. Nah, langsung saja. Oh ya, jangan lupa tekan ESC supaya titiknya tidak bisa berubah atau tidak berubah-berubah ya. Nah, kita buat di sini menggunakan exchange box. Nah, kita sambungkan. Nah, untuk stylenya empty aja. Kita buat titik atau kita beri label titiknya. Jangan lupa harus this vertex supaya tepat pada titik itu. Klik, kemudian oke, yang ini itu adalah B, yang ini C, yang ini D, ini E, ini F, ini G. Oh ya, ini belum. Ini A ya. Suka ada gangguan. Kita coba lagi. Apa ya? Oke, nggak apa-apa. Biasanya suka ada gangguan, nanti dicoba lagi ya. Oke, kita coba hitung dulu ya apakah benar ini rusuknya 4. Nah, betul, ini 4, ini juga 4, dan tingginya juga 4. Tadi ada bidang BDG. Kita bisa buat bidang BDG dengan poligon. Oke, define it by vertex B, kemudian D, kemudian G. Oke, boleh kita validasi ke B lagi. Oke, selanjutnya kita buat untuk bidang ABCD. Nah, coba apakah ini udah bisa atau belum. Kenapa ya? Nah, akhirnya. Ini A ya. Nah, tadi bidang BDG dan bidang ABCD atau bidang alas. Nah, kita bisa buat segmen. Kalau enggak, kita buat ini dulu nih. Perpendikular atau garis tinggi. Kalau enggak juga bisa langsung ya. Langsung ke ini, kita buat garis dari titik A ke titik C. Nah, kemudian
kemudian kita buat titik. Nah, titik yang berimpit, nah ininya menghalangi mungkin ya. Nah, titik yang berimpit bidang BDG dengan bidang A, B, C, D. Nah, tentunya kedua-duanya harus nyala ya. Nah, itu tandanya tepat. Oke, bisa kita buat garis juga dari G ke belum diklik, maaf. Segmen dari garis G ke titik yang tadi kita buat. Nah, titiknya boleh kita kasih nama ya. Yang ini dash point kita kasih nama O aja. Oke. Nah, yang akan kita cari itu adalah yang ini. GOC. Nah, langsung aja, bukan area ya, tapi angle dari G O C. Nah, 55 derajat. Nah, kita bisa hitung 55 derajat itu, oh ya, tangan maksud saya, tanggal 55 derajat itu berapa. Nah, di sini sintaksnya untuk tangan dalam kurung, nah sudut yang ini, tutup kurung, enter, 1,41. Oke, kalau tadi menggunakan cara manual itu hasilnya adalah akar 2. Coba di sini kita hitung. Untuk akar 2 itu sintaknya adalah SQRT X. SQRT dalam kurung 2 berarti karena akar 2 ya. Nah, ternyata sama. Nah, cukup mudah ya kalau kita pakai Cabri, itu cepet. Asalkan kita tahu gitu cara buat bidangnya itu seperti apa. Tangan 55 dan yang ini adalah akar 2 atau akar 2 ya. Akar 2 atau SQRT aja. SQRT dalam kurung 2. Nah, hasilnya sama ya. Akar 2 dengan tanggal 55 yaitu 1,41. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk A cm, titik P terletak pada perpanjangan BC sehingga BC sama dengan CP, jarak titik P ke bidang BDHF. Oke, kita buat yang baru aja mungkin ya. New form template, kita pakai yang natural no vectors A4. Nah, ininya karena nggak ada pemisalan di sana, jadi kita misalkan aja X-nya 2, kemudian Y-nya 2, dan Z-nya 0. Wah, kesini ya. 0 aja. Nah, ini udah titik 2,2,0. Kemudian kita buat titik lagi seperti yang nomor 1 tadi. Negatif 2, tingginya yaitu 4 karena kubus ya. Nanti ini itu bakal jadi 4 nanti, panjangnya 4, lebarnya 4, dan tingginya 4. Oke, kita buat langsung exit the box. Dari titik yang ini dan titik yang ini, boleh stylenya kita empty aja. Nah, selanjutnya kita beri label. Ini itu A, ini B, ini C, ini D,
F, ini G, dan ini H. Karena tadi ada titik P, yaitu perpanjangan dari BC. Nah, bisa kita hitung dulu BC-nya itu apakah betul 4 ya. Nah, ini betul 4. AB-nya juga 4. Tingginya juga 4. Oke. Kita lihat dulu atau koordinat dulu. Nah, koordinat yang ini adalah minus 2,2,0. Jadi untuk perpanjangan BC ke sini ya, berarti kita perpanjang untuk apa namanya, garis Y-nya. Maaf, maksudnya garis X. Kita perpanjang garis X-nya. Oke, kita buat titik. Y-nya itu tetap 2. Maaf, ini X ya. X-nya itu berarti minus 6. Kemudian ininya tetap Y-nya 2 dan Z-nya 2. Oke, nah di sini itu adalah titik P. Kita buat garis aja ya. Segmen dari titik C ke titik P. Boleh kita hitung apakah benar? Karena perpanjangan dari BC berarti BC itu harus sama dengan CP. Nah, ternyata betul. CP-nya itu adalah 4 cm. Oke, kemudian ada bidang BDHF ya, kalau tidak salah. Kita lihat lagi, takut salah. Ya, BDHF. Nah, jarak titik P ke bidang BDHF. Kita bisa buat dengan poligon untuk bidang BDHF. B, kemudian vertex D, H, dan F. Boleh validasi. Oke. Jarak titik P ke bidang BDHF. Oke, kita tarik dulu garis mungkin ya. Dari P atau enggak mungkin bisa langsung ke perpendikular bidang ini dengan ini. Ini pastinya akan tegak lurus ya nantinya. Kemudian kita buat poin. Nah, kedua-duanya harus nyala ya. Oke, kita hide aja untuk bidang yang ini. Kita tarik garis segmen dari titik yang ini yang barusan kita buat ke titik P. Kita misalkan titik yang ini itu namanya atau labelnya itu adalah O. Oh ya, nggak apa-apa, di sini aja O. Nah, ini itu tegak lurus atau enggak ya? Boleh kita coba P O misalkan ke B. Wah, ternyata nggak tegak lurus ya. Kita coba cari. Jarak P ke bidang BDHE. Ini harusnya tegak lurus ya. Oke, di sini itu berapa? 90 derajat. Iya, betul, karena ini tuh harus tegak lurus. Oke, kita ulang. Perpendikular dari titik P dengan bidang. Nah, tadi itu ada kesalahan.
Mungkin tadi dengan bidang ini ya. Oke, yang ini kita hapus aja. Oh, nggak kehapus. Nah, udah kehapus. Nah, dengan titik D kita coba. Ini tuh tegak lurus kah? Aduh. Nah, dengan B-nya 90 derajat. 90 derajat ya. Tegak lurus. Maka tadi apa? Jarak titiknya. Jarak titik P ke D. Oke, kita bisa buat ini dulu, segmen dari D ke P. Nah, yang ini kita hide aja. Oke, panjang PD berarti 4/2. Nah, kenapa 4/2? Karena di sini rusuknya 4 ya. Kalau tadi di soal itu rusuknya hanya di misalkan dengan A. Nah, jadi hasilnya adalah A/2. Berarti kalau ini rusuknya A, berarti ini juga adalah A/2. Jadi hasilnya sama. Oke, selanjutnya ke soal yang nomor 3. Diketahui kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 6 cm. Jika Q adalah titik tengah rusuk EF, maka jarak titik Q ke garis BD adalah, oke, kita buat dulu kubusnya. New form template, new vector. Oke, sini kita buat tadi 6 ya, rusuknya 6, berarti ininya setengah dari 6, X-nya yaitu 3, Y-nya juga 3. Untuk Z-nya kita biarkan 0 dulu. Yang tadi belum ini ya. Nah, ini udah 3,3,0 ya. Selanjutnya kita buat untuk yang daerah sini. Berarti itu negatif ya, X dan Y-nya itu negatif. Jadi negatif 3,3 dan tingginya 6. Aduh, ininya belum negatif. Oke, jangan lupa tekan ESC supaya tidak berubah. Selanjutnya dibuat XYZ box. Poin harus pas ya. Kemudian stylenya kita empty aja. Kemudian kita beri label di setiap titiknya. Ini A, ini B, harus tepat ya. This vertex C, ini D, yang ini E, yang ini F, yang ini G, dan yang ini adalah H. Oke. Kita cek apakah rusuknya betul 6. Iya, betul. Tingginya 6, lebarnya 6, dan panjangnya juga 6. Oke, kemudian tadi apa? Titik Q adalah titik tengah EF. Q adalah titik tengah EF. Nah, yang ini ya. Oke, bisa ke sini, kemudian midpoint, titik tengah dari garis AEF. Nah, kita kasih nama ya. Boleh apa aja. Di sini saya kasih nama O. Oke, kemudian soalnya jarak titik Q. Tadi saya misalkan O ya, nggak apa-apa, kita ubah aja. Titik O ke garis BD. Oke, BD kita buat segmen. BD, jarak dari O ke BD. Oke. Ke
ke perpendikular supaya langsung tetap lurus ya dari titik O ke garis BD. Oke, kita buat titik poin. Nah, jangan lupa kedua-duanya harus nyala ya. Nah, bisa kita hide. Oke, kemudian kita bahas segmen titik O ke titik yang kita buat tadi. Oke, misalkan titik ini adalah titik P ya. Oke, kita bisa coba dulu ini areanya apakah tegak lurus atau tidak. P dan B. Nah, betul tegak lurus ya. Oke, jadi jarak O ke garis BD. Nah, berarti panjang O ya 9 akar 2 per 2 atau 9 per 2 akar 2 ya, sama aja. Kita coba untuk penyelesaian yang manualnya itu hasilnya adalah 9 per 2 akar 2 atau 9 akar 2 per 2. Nah, ternyata hasilnya sama ya. Cukup cepat, mungkin malah sangat cepat ya kalau kita pakai yang aplikasi Cabri. Kita pakai Cabri itu lebih cepat. Nah, mungkin ini terbukti ya sama. Jadi mungkin untuk video kali ini dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih terdapat banyak sekali kesalahan. Mohon dimaklum ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.